Udah siap? Yuk berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Bang Fajar di sini. Dan hari ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia tentang bagaimana cara mudah untuk memahami sebuah cerita atau teks. Siap ya? Yuk kita mulai. Apakah kamu gemar membaca sebuah cerita? Saya yakin kamu semua suka. Untuk kamu yang gak terlalu suka membaca, kamu bisa mencoba membaca cerpen atau cerita pendek. Cerpen ini adalah kisah yang diceritakan dengan pendek atau singkat dan tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen juga memberikan kesan tunggal yang dominan karena ceritanya hanya memusatkan pada satu tokoh saja, satu kejadian dan satu permasalahan. Nah, dalam pelajaran bahasa Indonesia ini, kalian harus mampu untuk mengetahui hal-hal apa sajakah yang ada dalam cerpen. Di dalam cerpen, ada beberapa unsur-unsur yang harus kamu ketahui. Pertama, adanya tema, tokoh atau penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Nah, kita akan bahas satu persatu. Tema adalah gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam cerpen. Bisa dikatakan tema ini adalah nyawa dari sebuah cerita. Kenapa? Karena tema akan menentukan latar belakang cerita tokoh atau cerita tersebut. Yang kedua adalah tokoh atau penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Kemudian berikutnya adalah latar. Latar ini merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana dalam cerpen. Latar tempat ini menjelaskan tempat atau kejadian dalam cerpen tersebut. Sedangkan latar waktu menjelaskan kapan kejadian peristiwa dalam cerpen tersebut. Dan latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerpen. Yang keempat adalah alur. Nah, dalam alur cerpen ini dibagi-bagi. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang berikutnya adalah sudut pandang. Apakah sudut pandang? Jadi kalau sudut pandang itu adalah pandangan pengarang terhadap cerpen. Bisa saja misalnya ada orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Berikutnya adalah amanat. Apakah amanat? Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerpen. Misalnya cerita Malin Kundang yang memiliki amanat agar kita tidak boleh durhaka kepada ibu. Kemudian yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah sebuah cara penulis untuk memberikan kesan lebih menarik dengan menggunakan yang namanya majas. Lalu, adakah cara yang mudah agar kita dapat menemukan informasi penting dalam cerita atau sebuah teks bacaan? Ada loh, ini menurut tulisan dari Yohani Jones dan Bobby Stokes tahun 78. Dia mengatakan bahwa ada beberapa trik agar kita bisa mencari hal-hal yang penting dalam cerita atau teks. Yang pertama adalah baca judul teksnya. Jadi dengan membaca judul teks, maka kita bisa mengetahui gambaran besar mengenai pembahasan apa sih yang ada dalam sebuah cerita. Misalnya kalau buku Harry Potter, judulnya Harry Potter ya, maka jelas itu pasti tentang tokoh bernama Harry Potter. Yang kedua adalah skimming. Apakah skimming? Skimming itu adalah kegiatan membaca sekilas. Jadi kita cukup melatih gerak mata kita untuk menemukan hal-hal singkat yang ada dalam sebuah teks atau cerita. Yang ketiga adalah penting nih, yaitu kita harus mencatat isi pokok bacaan dalam cerita. Jadi kalau misalnya kita mau lebih gampang, kamu ambil kertas dan pulpen, lalu catat apa saja yang ada dalam teks tersebut. Misalnya ada teknik namanya 5W1H, yaitu what, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, kenapa, dan how, bagaimana. Oke guys, terima kasih sudah menyimak video ini. Dan jangan lupa like, share, and subscribe this channel.
Thank you guys. Look away, but I've known you too long. It hurts to watch your blue